nggak kalau besok atau lusa atau kapanpun kita pakai topi, terus pakai kacamata hitam? Setuju aja. Oh iya kayak ini ya. Iya kan? Kayak Biar produser. adil, kita juga boleh dong. Biar adil. Sekali-sekali ya. Boleh lah, boleh. Kita juga kan pengen gaya, pengen fashion. Nih, gue biar kata kepala gue pusing. Sama Duda, produser kita itu ya. Kalau aku pengen sekali-sekali. Duda apa calon duda sih? Enggak, dia masih ada istrinya. Calon Duda. Calon duda. Oh, Sekali-sekali ya. Lagi berak ya, lagi berak. Yang Duda bukan produser, Ipi. Masih ada. Apa? Kalau aku pengen kita. Emang belum dengar ceritanya? Astagfirullahaladzim. Ih, bintang tamu dulu deh. sih guys? Bintang tamu dulu. Kalau Anu lagi berantem. IP produser kita, kameramen kebanyakan Duda sekarang. Kalau aku. Jangan ngomong-ngomong gitu. Kenapa? Ini bintang tamu yang ini juga dudes. Nah, kita pengen tahu nih ya. Kan sekarang sudah sendiri. Kenapa banyak Duda? Alhamdulillah. Asik. Alhamdulillah kemarin baru saja melaksanakan ibadah umroh. Kita pengen tahu nih umroh pertama kali apa yang dia panjatkan di tanah suci. Ya, kita panggil Haji. Haji ya sudah hadir di pagi-pagi hari dia Ruben Onsu. حاجي كيف حالك انت؟ كويس ولا في السعودية في العمرة كيف حالك كويس؟ Ya Allah, Masya Allah. Bagus banget sih bajunya. Ini bagus lebih bajunya, Kak. Ya. Alhamdulillah ya. Kapan sih pulang? Apa? Kapan? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Sabtu. Hari Minggu tadi mau nonton. Ya kan? Enggak. Pasti bajunya enggak dia kan gue nggak berani dia. Gitu. Takutnya keluar dari ucapan ya, Jadi gue komentar. di rumah ya. Hari juga pulang umrah. Gue pikir hari ini pakai baju yang gold itu loh, enggak ya? Kita berempat mengucapkan Terima kasih. Seharusnya kayak dasar perform di terima sini kasih ya ya Kak pakai Haji itu udah ya. kasih zam-zam sama kurma di meja. Masa sih? Iya, emang Iya, iya. kurma azwa banyak banget itu di meja. Ya Allah, Ini dibawain Kak. syukran jazilan ya ahlan wa sahlan Ini fikum. bawa nggak sih Neng kita Neng? Ben, taunya besok semeja lo. Amin. Ampun lo. Jadi, Nggak bercanda. Gimana rasanya? Seneng, lega, ya pokoknya rasa kebahagiaan yang nggak bisa kita ceritakan semuanya. Iya, betul. Alhamdulillah ya, kita mau kasih lihat. Ini dia perjalanan Pertama kali spiritual. Pertama kali melaksanakan ibadah umrah. Ruben Onsu. Barakallah, senangnya. Umroh pertama, ini pasti pengalaman yang akan pernah bisa dilupain buat siapapun. Kalau Sobat Ambiar pernah umroh pasti paham perasaannya seperti apa. Iya. Di pesawat tuh yang dalam pikiran Ruben Onsu tuh apa? Bener nggak sih gitu? Ini bener nggak sih gitu aja terus. Jadi ya packing pun sama. Pokoknya 4 jam mau ke bandara baru gue packing. Oh ya? Iya. Ya Takut cuman terjadi apa-apa iya trauma takut gitu ya, terjadi Kak? tiba-tiba ada apa-apa gitu. Walaupun visa semuanya juga udah, semua juga udah. takut, bener. Cuman maksudnya gini, ya Allah ini bener nggak sih gitu. Pokoknya lagi packing ya udah ya jangan terlalu itu banget gitu. Jadi pas udah waktunya ke bandara baca handphone nggak ada pengcancelan, nggak ada WhatsApp yang masuk gitu kan. Ini bener nggak nih ke bandara dia? Udah deh jalannya ke bandara gitu. Jalan ke bandara, terus teman-teman semua udah di dalam. Kok di depan, pintu depan nggak ada di dalam. Ada apa enggak sih gitu. Sampai aku ngikutin ke gate, ternyata kalau gate umroh kan beda ya. Beda ya. Ya kan gitu, terus sampai gitu, oh iya bener. Oh ini kita umroh beneran ya gitu. Oh ya Allah. Jadi gue masukin gate, gue ikut ke gate aja kan. Ikut ke gate, pokoknya sampai di pesawat, sampai mau landing baru deg-degan. Enggak kan ke Doha dulu kan, Doha. Nyantai, sampai gini. Ini kita balik lagi ke Jakarta atau lanjut lagi nih ya gitu. Jadi masih ada di sana, terus gue ngejar asar dulu. Terus di Doha, abis itu lanjut lagi naik pesawat. Oh berarti jadi nih gitu. Udah landing di Madinah, udah langsung assalamualaikum, udah. Gue ngikutin semuanya apa yang udah Allah arahkan gitu. Katanya kita denger nangis di pesawat. Iya karena masih nggak nyangka kan gitu. Masih nggak nyangka akan jadi terbang. Terus
akan umroh gitu. Dan terus ya di pesawat itu cuman mikir gini, ini sampai gue duduk di pesawat ini tuh sampai ya ini pasti Allah punya mau kan gitu ya. Betul. Jadinya sampai udah berserah, bahagia, seneng, rasa deg-degan tapi bukan khawatir tapi apa ya kebahagiaan happy banget gitu. Apalagi kebahagiaan yang akan gue Dapatkan. yang gue dapatin yang membuat gue tersenyum gitu. Itu Kota aja. pertama Madinah. Madinah. Gimana pertama kali melihat Madinah? Ya alhamdulillahnya kan ada temanku Hasbi gitu ya. Dia nggak ngomong, nggak ngasih tahu, tiba-tiba aku masuk kamar, gue mandi sebentar ya gitu. Terus kita isya gitu. Buka kaca, buset, ini hotel, ini Masjid Nabawi. Ini hotel, ini Masjid Nabawi. Nah gue bilang gini, ini bener apa enggak sih gitu maksudnya gitu. Iya masih gini, ini bener apa enggak sih gitu. Gue langsung buru-buru mandi, gue nggak bongkar koper lagi, buru-buru mandi pakai baju di koper yang seadanya belum. Seadanya udah gue langsung sholat isya. Iya langsung. Tapi jalan menuju ke sana itu punya banyak cerita. Yang tadinya gue mau buru-buru masuk, orang yang gue nggak kenal, nggak ini, pokoknya Assalamualaikum. Padahal ada teman-teman gue yang lain, tapi dia ngucapin salamnya ke gue, terus jabat tangannya dia ke gue. Gitu. Welcome ya ke sana ya Kak? Iya kayak welcome gitu. Apa ini ke setiap orang, tapi gue nengok ke belakang enggak juga. Temen gue kanan kiri enggak juga. Udah sampai pulang pun ketemu orang yang pas-pasan pasti dia sapa gue, Assalamualaikum. Apa ya? Ya kayak jabat tangan gitu. Hari berikutnya pokoknya setiap sholat di sana, terus malamnya terus tidur sebentar, malamnya ngejar tahajud tuh, ya kan? Udah deh, walaupun deket, gue stay di sini dulu deh gitu di hari pertama. Pokoknya setiap yang ketemu itu Assalamualaikum. Selalu ngasih tangannya mereka untuk salaman. Iya. Gitu. Nah terus kan karena kita kan nggak tahu ya. Nah terus ada teman yang lain pada, saya ngeliatin kok itu pada minum apa sih gitu. Orang yang di situ ngambilin gue minum, terus nyuruh gue minum gitu. Jadi oh ini air zam-zam gitu. Ambiar di Masjid Nabawi sempat berkunjung juga ke Raudah Taman Surga yang ada di bumi ya, makam baginda Nabi Muhammad SAW. Ya alhamdulillahnya pas di Raudah itu mulus aja. Ada beberapa temen yang udah ke sisir gitu. Disuruh ke geser gitu. Aku jalan aja. Sampai aku pegang semua tiangnya. Bener-bener sampai tiang terakhir. Ada askarnya sama sekali ya alhamdulillahnya. Nggak ada yang pernah ditunjuk. Disuruh out gitu, nggak ada sama sekali. Sampai aku kegeser dan aku bisa sholat di barisan pertama. Jadinya itu hal yang aku rasa kalau udah bukan Allah yang punya mau, kita nggak akan mungkin. Karena orangnya, wah gila. Banyak banget. Raudah diyakini sebagai tempat yang mustajab untuk kita memanjatkan doa. Apa doa yang dipanjatkan Ruben Onsu di Raudah? Yang kalau paling boleh tahu. Salah satunya itu ya sehat. Amin. Terus juga dibukakan pintu rezeki yang banyak. Bisa banyak bantu orang. Terus ya bisa bahagia bersama anak-anak. Amin. Berapa hari Kak di Madinah? Madinah aku dapat 3 hari. Aku maunya sholatnya semuanya maunya di Nabawi gitu. Oke, ketika momen sendiri antara tahajud sampai subuh itu kan momen me time yang begitu luar biasa sekali. Dialog diri sendiri bersama dengan Sang Khalik itu apa? Apa yang dirasakan saat sendiri di Masjid Nabawi? Spesifik doanya gitu Kak. Dari tahajud itu ke subuh tuh lumayan lama ya gitu. Jadi ketika aku cuman bahagia sekaligus aku hanya
bilang bagaimana perjalanan aku dari awal sampai sekarang ini pasti Allah udah atur di garis hidup kita masing-masing gitu. Ya. Tapi aku cuman ngomong, aku berserah semuanya. Jadi ungkapan yang kayaknya kalau aku rasa sampai mulut pun susah untuk menyampaikan yang mana yang harus diurut. Sampai akhirnya ada orang lagi yang lewat terus dia cuman are you okay? Jadi mungkin dari simbol itu kan ternyata masih ada aja orang yang memberikan perhatian gitu ya. Ya. Dan di situ cuman bilang, ya Allah aku ternyata nggak sendiri gitu. You're not. Jadi aku walaupun aku dari tahajudnya ke subuh sendiri itu cuman bilang, ya Allah ternyata aku nggak sendiri. Seberani ini aku minta ditinggal sama tim gitu. Seberani ini aku nggak mau beranjak dari Masjid Nabawi gitu. Jadi kayak belum selesai doanya. Terus ketika selesai subuh pun masih saya nikmati banget gitu ya. Cuman karena ada city tour jadi ya Jadi saya harus ikutin ya kan? ya harus balik dulu ke hotel. Betul. Siap-siap lagi terus zuhur ya cepet-cepet mandi jadi balik lagi untuk sholat lagi gitu. Itu aja kegiatan. Kenikmatan yang luar biasa. Dan Iya. Sobat Ambiar, kita mau meminta Ruben Onsu untuk melihat tayangan ini. Mengingat kembali perjalanan spiritual dirinya sendiri sebagai satu pengalaman yang tidak akan pernah bisa ia lupakan sampai kapanpun. Semoga Sobat Ambiar yang ingin segera melaksanakan ibadah umroh bisa disegerakan. Amin. Momen Ruben Onsu melaksanakan. Kangen gak sih? Iya Kang, Bang. Ya waktu yang menurutku singkat tapi aku puas bisa hadir di sana gitu dan terus bisa menyampaikan apa yang menjadi hal-hal yang menurut aku hanya aku yang diam gitu. Pertama kali melihat Ka'bah, apa pikiran Ruben Onsu? Ya Allah, hamba di sini pasti Engkau yang mau. Dan Engkau tahu pasti bagaimana kerinduan dan ingin lebih dekat lagi kan. Gak bisa berkedip Kak, karena alhamdulillah sama temenku si Hasbi itu aku dapat hotel yang aku buka kaca langsung Ka'bah kan. Alhamdulillah. Jadi di ke hotel pun nangis kan. Jadi, saya awalnya udah bilang pokoknya gue berangkat tuh cuma mau ibadah aja gitu. Jadi ngeliat Ka'bah tuh udah kayak gini. Semuanya yang udah saya sampaikan gitu dan meminta untuk bagaimana saya bisa menjadi manusia yang lebih baik, tidak mau menjadi manusia yang egois gitu. Tapi melihat bagaimana indahnya Ka'bah itu buat saya itu sampai gak ngucap pun saya terus nangis gitu di sana. Memudahkan orang lain pun akan dimudahkan kehidupan. Termasuk memudahnya seorang Ruben Onsu, alhamdulillah mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad, menggapai multazam, semuanya begitu dimudahkan ya. Alhamdulillah ya. Jadi saya cuma bilang gini, kita harus berprasangka baik. Ya. Jadi saya cuma bilang gini, Allah pasti saya bisa cium itu. Pasti. Jadi saya ke sana,
saya jalan, kalau ditanya demi Allah tidak ada yang bak-bak, nggak ada. Saya jalan dengan mulus seperti dikasih jalan, tapi cuman ya ngikutin arah mereka yang lagi berdesak-desakan aja. Jadi saya kesana kesini kesana sampai akhirnya saya mencium yang pertama. Terus saya masih ada lagi, masih kayak nggak ada yang disuruh, saya nggak disuruh ngantri gitu. Saya masukin lagi yang kedua. Saya ucap lagi apa yang saya inginkan gitu. Apa yang selama ini menjadi hati saya sendiri, dalam hati saya sendiri. Gede-gede gitu gue secuil gini. Bisa kegeser itu orang pakai sikut gue. Dia, karena dia nyentuh kan. Jadi pengennya sampai ke 3 kali gitu. Kemarin Cuma jarak sampai 3 kali. Iya. ya, alhamdulillah ya. Kemarin diberikan kemudahan, kelancaran, dipertemukan dengan orang-orang baik, pun juga dipertemukan dengan yang satu ini. Pulang salat asar waktu mustajab di hari Jumat 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Jumpa Ustadz Ruben Onsu. Uro. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Uas panggil Uro. Ada Uas, ada Uro. Ketemu di mana ini? Ketemu di Mekah deh. Oh, oke. Jadi di hotel yang sama. Alhamdulillah ya. Apa pesan dari Ustadz Abdul Somad? Panjatkan ke langit, bisa dikabul. Amin. Amin. Kali ini kita mengajak seorang Ruben Onsu berpindah tempat dalam cerminan kamu. Silakan. Silakan Kak. Berbicara kepada dirinya sendiri. Ruben Onsu dalam cerminan kamu, silakan bisa melihat bayangan yang ada di cermin. Jika Ruben Onsu bisa memberikan nasihat kepada sosok yang ada di cermin tersebut, nasihat apa yang ingin diberikan kepada sosok yang ada di cermin tersebut? Sabar ya. Kamu nggak sendiri. Semuanya Allah udah jawab. Sabar. Perluas lagi sabarnya. Kasih senyuman untuk mereka yang ngezolim. Doakan yang baik. Untuk orang-orang yang membenci kamu, doakan yang baik. Untuk orang-orang yang jahat. Karena sebenarnya mereka tidak tahu atau mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tetap tersenyum, berikan air mata karena bahagia, bukan karena dendam atau sakit hati. Kita akan kembali saat lagi tetap di pagi-pagi hari.